Rapat Koordinasi Persiapan HUT RI ke-79 tahun. Pemkot Madiun kembali meraih penghargaan. Event Parade Senja hingga tradisi bersih desa di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dimatangkan pemerintah Kota Madiun, termasuk menggelar rapat koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah, yang dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Hal tersebut seperti yang terlihat pada Selasa 6 Agustus 2024. Rakor dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di ruang 13 Balai Kota Madiun. Dalam rakor tersebut mengemuka berbagai kegiatan yang akan digelar, baik yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan maupun di luar agenda tersebut. Salah satunya HUT Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus nanti. Beberapa kegiatan mengalami perubahan, seperti pengukuhan pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang biasanya di asrama haji akan berganti di rumah dinas Wali Kota Madiun. Hal itu dilakukan atas pertimbangan kesakralan prosesi. Tak hanya itu, kegiatan resepsi kenegaraan juga bakal dibuka untuk umum agar masyarakat juga bisa menikmati. PJ Wali Kota bahkan berencana mendatangkan artis. Dalam rapat tersebut tentunya juga membahas terkait teknis apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS, upacara detik-detik proklamasi, dan upacara penurunan bendera. Melalui rakor ini diharapkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI bakal seru lagi menarik di Kota Madiun. Meski rangkaian peringatan masih sekitar 2 pekan ke depan lagi, namun segala sesuatunya sudah dimulai dari sekarang. Rapat koordinasi pun digelar. Rakor dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jumat 2 Agustus 2024 sore. Dalam rakor tersebut mengemuka konsep-konsep kegiatan yang akan digelar, baik yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan maupun di luar agenda tersebut. Salah satunya HUT Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus nanti. Kendati belum fix, namun sepertinya bakal ada sejumlah perubahan, seperti pengukuhan pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang biasanya di asrama haji akan berganti di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Hal itu dilakukan atas pertimbangan kesakralan prosesi. Perubahan tampaknya juga akan dilakukan untuk resepsi kenegaraan. Dalam resepsi kenegaraan biasanya juga dilakukan prosesi pelepasan kendit Paskibra. Tahun ini sepertinya tidak akan dilakukan pelepasan kendit, sebab Paskibra akan terus menjabat hingga 1 Juni 2025 mendatang. Namun, tetap ada prosesi khusus Paskibra dan orang tua di Rumah Dinas Wali Kota. Sementara kegiatan resepsi kenegaraan akan dibuka untuk umum, agar masyarakat juga bisa menikmati. PJ Wali Kota bahkan berencana mendatangkan artis. Pembahasan terkait apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS, upacara detik-detik proklamasi, dan upacara penurunan bendera. Beberapa konsep seperti posisi pasukan upacara juga dibahas untuk lebih optimalnya kegiatan bersejarah tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali meraih penghargaan terbaru. Ada 3 penghargaan sekaligus yang disabet secara langsung dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024. Informasi ini kami rangkai dengan rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2024.
Pemerintah Kota Madiun menambah pundi-pundi penghargaan. Tak tanggung-tanggung, Pemkot Madiun raih 3 penghargaan sekaligus dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024, Rabu 7 Agustus 2024, yakni Inovatif Government, Inovatif Hospital untuk RSUD Kota Madiun, dan Inovatif Corporate untuk PDAM Tirta Tamasari Kota Madiun. Awarding dalam rangka HUT ke-25 Jawa Pos Radar Madiun tersebut berlangsung di Aston Hotel Madiun. Diraihnya penghargaan tersebut bukan tanpa sebab. Inovatif Government diraih atas kontribusi Pemkot Madiun dalam keterbukaan informasi. Akses informasi cukup mudah dan murah, apalagi Pemkot Madiun memberikan layanan internet gratis hingga ke tingkat RT. Totalnya sudah mencapai 3.000 lebih titik. Selain itu, ada banyak inovasi terkait keterbukaan informasi di Kota Madiun. Sementara untuk RSUD Kota Madiun yang meraih penghargaan Inovatif Hospital atas peran dan inovasi penerapan KB pasca persalinan. Cakupan KB pasca persalinan di RSUD Kota Madiun memang tinggi. Layanan itu juga sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Selain itu, layanan KB pasca persalinan di RSUD Sogaten tersebut juga menjadi rujukan studi banding delegasi Kenya dan Bangladesh beberapa waktu yang lalu. Sedang untuk PDAM Tirta Tamasari Kota Madiun yang meraih Inovatif Corporate juga tak terlepas kinerja apik yang diberikan. Seperti diketahui, PDAM Tirta Tamasari cukup banyak memberikan program sosial, mulai sambungan gratis hingga pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi moden, penggali makam, dan lain sebagainya dari anggaran CSR. PDAM Tirta Tamasari juga mulai merambah usaha air minum dalam kemasan saat ini. Ini menambah koleksi apresiasi atau reward di Pemkot Madiun, dan ini malah menambah semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2024 Selasa 6 Agustus. Dalam rapat tersebut, 6 fraksi DPRD menyampaikan pendapatannya terkait rencana perubahan anggaran dalam APBD 2024. Selain itu, sejumlah pertanyaan pun mengemuka. Untuk itu, Pemkot Madiun akan segera menyiapkan jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menuturkan, Kota Madiun memiliki APBD yang tidak besar. Karena itu, penggunaannya harus disesuaikan agar dapat memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat. Meski begitu, PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu memberikan hasil yang optimal dalam pembangunan. PJ Wali Kota pun menyebut keberhasilan Pemkot Madiun dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Madiun. Tidak hanya itu, prevalensi penderita stunting di Kota Madiun juga menunjukkan perkembangan yang positif. Selain itu, Pemkot Madiun juga terus berupaya menjaga agar tidak terjadi lonjakan inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang signifikan di pasaran. Stunting kita ini sudah luar biasa yang kita upayakan. Mulai kita memaksimalkan peran posyandu. Posyandu kita ini sudah 100% sudah bagus dan kita mendapatkan banyak penghargaan terkait dengan penanganan stunting dan sebagainya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan fraksi DPRD merupakan bentuk perhatian anggota Dewan terhadap pembangunan di Kota Madiun. Untuk itu, dirinya menantikan jawaban Pemkot Madiun sebelum akhirnya DPRD memberikan keputusan atas Raperda APBD perubahan 2024. Ya, sifatnya adalah pertanyaan ya, untuk mendapatkan penjelasan dari Saudara PJ Wali Kota atas beberapa dokumen yang dibaca oleh teman-teman fraksi, dan itu tadi sudah dituangkan di dalam pendapatan umumnya, baik yang menyangkut masalah pendapatan maupun belanja. Dan pada prinsipnya itu merupakan sikap kritis dari teman-teman fraksi. Mudah-mudahan nanti mendapatkan tanggapan yang sewajarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal terus dilakukan.
Selain menggelar event Parade Senja, Pemkot juga tetap menjaga tradisi bersih desa yang diadakan di berbagai kelurahan. Event Parade Senja kembali hadir meramaikan sore hari Kota Pendekar Sabtu 3 Agustus sore. Drum band dari SMPN 3 Kota Madiun memberikan penampilan ekstra di hadapan masyarakat yang memadati Pahlawan Street Center. Tim SMAN Taruna Angkasa Madiun pun tak mau ketinggalan. Mereka menampilkan aksi baris berbaris yang solid dan rapi. Prosesi penurunan bendera merah putih pun berlangsung lancar. Otomatis penampilan peserta mengundang decak kagum penonton di sekitar Pahlawan Street Center. Seperti biasanya, parade senja menyedot perhatian banyak warga. Mereka berkumpul memadati depan Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Balai Kota Madiun. Parade Senja merupakan event rutin yang digelar Pemkot Madiun untuk mengapresiasi dan mewadahi kreativitas para siswa dalam bidang drum band dan baris berbaris. Melalui event ini, diharapkan kemampuan siswa dalam bidang non-akademik bisa tersalurkan dan bisa ikut serta meramaikan kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bulan Suro menandakan tahun baru penanggalan Jawa Islam yang dipercaya syarat akan makna. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan sakral tersebut. Salah satunya bersih desa, yaitu tradisi yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas berkah yang telah diberikan Tuhan. Biasanya, kegiatan bersih desa dilakukan bersamaan dengan selamatan, doa bersama, dan tumpengan. Di tengah Kota Madiun yang modern, tradisi bersih desa masih dilaksanakan dan tetap lestari. Seperti halnya Kelurahan Pangongangan, yang melaksanakan kegiatan tersebut di makam Mbah Ronje pada Jumat 2 Agustus. Mbah Ronje adalah leluhur yang dahulu menjadi abdi dalem sekaligus peronce atau perangkai bunga Bupati Madiun. Dalam acara tersebut, hadir PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto yang didampingi oleh Lurah Pangongangan Eva Anjarika Rahmawati. Selain itu, juga dihadiri oleh LPMK Kelurahan Pangongangan, Ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Sanggar Kesenian Pangongangan, Persaudaraan Pencak Silat Rasa Tunggal, serta warga Kelurahan Pangongangan. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota memberi apresiasi atas digelarnya tradisi ini. Acara yang dilaksanakan setiap tahun diisi dengan doa bersama dan potong tumpeng. Harapannya menjadi upaya dalam menjaga tradisi baik serta wujud nyata dari kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, karena naiknya suhu musim ini, PJ Wali Kota juga memberikan arahan terkait penanaman pohon di setiap rumah. Ini luar biasa yang merupakan local wisdom budaya bangsa kita yang harus kita lestarikan. Siapa kalau bukan kita yang bisa melestarikan. Ini juga memberikan pembelajaran kepada generasi berikutnya, anak-anak muda dan juga ikut, anak-anak yang masih kecil juga diajak, supaya mereka nanti mengikuti perkembangan tiap tahun. Nah ini supaya bisa kita lestarikan dan menjadi budaya benar warga kelurahan sini nanti kita pelihara. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rangkaian bersih desa Kelurahan Winongo resmi berakhir. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Aditya Kresna Jumat 2 Agustus malam. Camat Manguharjo, Lita Febriana menyampaikan apresiasinya terhadap rangkaian acara yang digelar untuk nguri-nguri budaya bersih desa. Pemkot Madiun lanjutnya menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam bersih desa tahun ini. Apalagi kirab budaya yang sudah digelar bisa menjadi contoh kelurahan lain di Kota Madiun. Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap kegiatan bersih desa bisa menjadi salah satu momentum untuk melahirkan gotong royong dan silaturahmi antar warga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berdiri di sini tak
cakap dan saling berjanji, kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kunjungan kerja PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto ke Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkot Madiun berlanjut di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu DP MPTSP Jumat 2 Agustus. Tak sekedar menyapa pegawai dan mengecek setiap ruangan, dalam kegiatan tersebut PJ Wali Kota juga turut menyerahkan nomor induk berusaha atau NIB bagi masyarakat yang melakukan pengajuan di OPD ini. Dalam arahannya di hadapan seluruh pegawai DP MPTSP, PJ Wali Kota menghimbau optimalisasi pelayanan, juga membahas proyek pengerjaan Mall Pelayanan Publik atau MPP di eks Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Madiun di Jalan Trunojoyo. Menurut PJ Wali Kota, anggaran pembangunan MPP masih terbatas, sehingga tahun ini hanya cukup untuk pembangunan kantor pelayanan publik, sedangkan pembangunan kantor sekretariat dan bidang-bidang akan dilaksanakan tahun depan. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga mengapresiasi atas kinerja DP MPTSP, apalagi dalam penilaian kinerja pelayanan publik. Tahun 2023, Kota Madiun berhasil mendapatkan nilai tertinggi ketiga se-Jawa Timur, serta 20 besar nasional. Karena kita menginginkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Madiun, dan memang kita walaupun dengan keadaan seperti ini, tapi prestasi kita ya tahun 2023 kemarin kinerja pelayanan publik kita nomor 3 Jawa Timur, nomor 20 se-Indonesia dari 514 kabupaten kota. Artinya kita sudah luar biasa. Nah, apalagi nanti pindah ke mall yang MPP yang bagus, nanti alhamdulillah mungkin bisa lebih baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kunjungan PJ Wali Kota Edi Suprianto ke organisasi pemerintah daerah atau OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Madiun terus berlanjut. Kini giliran RSUD Kota Madiun mendapat kunjungan dari PJ Wali Kota. Didampingi Sekda Suko Dwi Handiarto, PJ Wali Kota keliling mengecek satu persatu ruangan yang ada di rumah sakit milik Pemkot Madiun itu. Mulai dari ruang perawatan, farmasi, hingga ruang hemodialisa atau ruang pelayanan untuk cuci darah. Dalam kunjungannya tersebut, PJ Wali Kota mengapresiasi RSUD Kota Madiun yang telah baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PJ Wali Kota juga menghimbau agar terus optimal dan harus ada peningkatan layanan dalam tiap tahunnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Penyuluh KB Sekecamatan Manguharjo serta hadirin segenap tamu. Mini Lokakarya Stunting sampai di Kecamatan Manguharjo Jumat 2 Agustus 2024. Kegiatan dipimpin langsung Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Madiun. Seperti giat serupa di kecamatan lain sebelumnya, Sekda banyak memberikan arahan-arahan untuk percepatan penanganan stunting tersebut. Tak sekedar memberikan arahan, Sekda juga menggali data sejauh mana penanganan stunting yang telah dilakukan. Salah satunya melalui kuis untuk lurah atau yang mewakili di wilayah Kecamatan Manguharjo. Pertanyaan yang diberikan hanya 3, yakni terkait angka stunting di kelurahan, pelaksanaan mini lokakarya stunting di tingkat kelurahan, dan sasaran potensi stunting. Penanganan stunting membutuhkan peran bersama, tak terkecuali di tingkat kelurahan. Sekda berharap lurah aktif turun ke bawah untuk melakukan pendataan secara langsung. Bukan hanya yang sudah terindikasi stunting, tetapi juga masyarakat sasaran yang bisa berpotensi stunting. Mulai remaja putrinya, calon pasangan pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Sekda menegaskan lurah harus memiliki data-data itu. Misalnya jumlah remaja putri, jumlah calon pasangan pengantin, jumlah ibu hamil dan menyusui, serta data pendukung lainnya, seperti bagaimana kondisi rumahnya, tinggal bersama siapa saja, dan lainnya. Data-data tersebut penting untuk kemudian menjadi dasar pemerintah melakukan langkah-langkah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan saya harapkan kegiatan sosial yang lainnya. Masyarakat Kota Madiun terbukti memiliki sikap sosial yang tinggi, salah satunya terkait urusan donor darah. Setidaknya ada 11 warga Kota Madiun yang bakal menerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial atau SLKS atas donor darah sukarela atau DDS 100 kali dari pemerintah pusat. 11 orang ini berpamitan dengan PJ Wali Kota Edi Supriyanto di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Jumat 2 Agustus sore. Penerimaan penghargaan cukup banyak lantaran gabungan dari penerima beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, penghargaan tahun ini merupakan yang pertama sejak pandemi COVID-19 lalu. PMI Kota Madiun sejatinya sudah menyetor data DDS ke Mensesnek mulai 2019 hingga 2023. Namun, baru 2019 dan 2020 yang selesai diverifikasi. Artinya, penerima penghargaan dari Kota Madiun jauh lebih banyak lagi. 11 orang yang akan menerima tersebut terdiri dari 7 orang hasil verifikasi 2019 dan 4 orang hasil verifikasi 2020. Untuk hasil 2019, terdapat 1 penerima yang sudah meninggal dunia. Karena itu, penghargaan akan digantikan oleh istri yang bersangkutan. Dari 7 penerima tersebut, semuanya laki-laki. Sementara 4 orang hasil verifikasi 2020 terdiri dari DDS laki-laki dan 1 perempuan. Kesemuanya dijadwalkan berangkat ke Jakarta Sabtu 2 Agustus. PJ Wali Kota Edi pun memberikan selamat atas keberangkatan ke-11 donor darah sukarela atau DDS ini. Mereka pantas mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah diberikan. Mereka juga sudah mendonorkan lebih dari 100 kali, dan ada juga yang sudah di angka 120 kali donor. Jika ditotal, sudah berapa darah yang disumbangkan dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Buah melon habis dipetik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week. Sajian informasi inspirasi minggu ini.